Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita selalu merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-18 bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana satu bulan yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Semua adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah ada keistimewaannya. Yang pertama adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Kemudian yang kedua, bulan di mana dalam bulan tersebut adalah bulan untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Musim haji adalah dimulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dimulai tanggal 2 Syawal, berakhir dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Total musim haji adalah 69 hari. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman khadha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu wa tayawwaduha inna khaira yadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah bulan yang dimaklumi. Maka barang siapa yang sudah menetapkan untuk melaksanakan ibadah haji, wala rafadha, jangan bicara jorok, jangan bicara burno, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, wala jidala fi hajj, dan jangan berbantah-bantahan. Dan apa yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Maka carilah bekal, bahwa sebaik bekal adalah takwa. Dari ayat di atas
setidaknya kita bisa mengetahui bahwa orang yang akan melaksanakan ibadah haji memang perlu yaitu menyiapkan 3 bekal, yaitu jamu, jati, dan kendi. Jamu artinya apa? Adalah jaga mulut. Sehingga ketika saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah haji, maka benar-benar harus menjaga mulutnya. Jangan asal bicara, karena bicara adalah doa. Untuk itu, mari kita pergunakan mulut kita untuk apa? Bicara yang benar. Qaulan sadidan. Kita gunakan bicara yang baik. Qaulan ma'rufan. Kita gunakan untuk bicara yang lemah lembut. Qaulan layyinan. Atau kita gunakan perkataan yang mulia, qaulan kariman. Atau perkataan yang menyentuh, qaulan maisura. Dengan demikian, manakah kita bisa menjaga mulut, insyaallah hati kita akan mabrur. Begitu juga adalah jati, jaga hati. Kita benar-benar disuruh untuk menjaga hati. Hati kita jangan kau kotori. Karena manakala ada penyakit hati dalam tubuh kita, kita bersihkan dengan berbanyak kalimat la ilaha illallah, jaddidu imanakum billah ilaha illallah. Maka perbarilah imanmu, bersihkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya adalah surga. Kemudian yang ketiga adalah kendalikan diri. Mari kita mengendalikan diri kita. Karena apa? Yang nama setan, musuh abadi umat Islam ini sejak lahir sampai kiamat berusaha menggoda, membujuk, mempengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Intinya setan laknatullah mengajak manusia untuk mengikuti langkah-langkahnya. Dari depan, kita berusaha menanamkan keraguan-keraguan terhadap akhirat. Dari sebelah belakang, setan menanamkan kecintaan kepada dunia. Dari kanan, setan mengajak manusia untuk meninggalkan syariat. Dan dari sebelah kiri, setan mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Maka dari itu, manakala kita bisa mengendalikan diri kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil. Maka dari itu, di bulan Dzulqa'dah ini yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan amal ibadah kita. Bagaimana sholat kita? Apakah kita sudah menjaga sholat awal waktu berjamaah di masjid? Karena apa? Ketika kita berusaha sholat awal waktu adalah merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha berjamaah, maka pahalanya 27 derajat. Dan dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah akan muncul yaitu jiwa kesatuan dan persatuan. Dengan berjamaah, manakala ada musuh datang, kita hadapi, insya Allah akan menang.
Dan mengapa harus ke masjid? Karena kita belum dikatakan orang yang beriman kalau kita belum memakmurkan masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Untuk itu, mari ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita berusaha sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Dan ini adalah yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kebutuhan. Tetapi kalau menjadikan sholat hanya sebagai suatu kewajiban, yang penting sholat, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dengan apa kita sholat. Kita hanya melaksanakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya suatu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Itulah 3 poin tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita melihat hidayah, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Dzulqa'dah, yang akhirnya kita semua nanti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'an.